down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Arofa dari kelas 10 TJKT 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang IP addressing dan subnetting. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian berkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tinggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini itu menjelaskan dasar-dasar alamat IP dan cara membagi jaringan subnet. Nah, jadi IP public itu untuk internet dapat diakses dari mana saja. Kalau IP privat itu hanya untuk jaringan lokal, tidak bisa diakses dari internet tanpa NAT. Selanjutnya, IP address kelas full dan classless. Kelas full addressing yaitu pengamatan IP berdasarkan kelas. Kalau classless addressing, pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Jadi kelas full addressing itu merupakan metode pengalamatan IP di mana alokasi alamat IP didasarkan pada kelas jaringan standar atau kelas A, B, atau C. Setiap kelas memiliki rentang alamat dan default subnet mask yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau classless addressing itu merupakan metode pengalamatan IP yang tidak terikat pada aturan kelas jaringan standar. Metode ini menggunakan classless interdomain routing atau CIDR yang memungkinkan penggunaan subnet mask dengan panjang bit yang bervariasi, misalnya size 24, size 16, size 8, dan lain-lain. Ini bisa memberikan fleksibilitas lebih besar dalam alokasi alamat IP dan membantu menghemat ruang alamat IP. Nah, yang selanjutnya ada kasus subnetting yang pertama. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti. Nah, yang pertama itu ada prefix yang sesuai, yang kedua ada subnet mask, yang ketiga ada IP network, yang keempat ada IP broadcast, dan yang terakhir ada range IP yang bisa digunakan. Nah, prefix yang sesuai itu maksudnya prefix adalah angka setelah garis miring pada IP, misalnya size 24, size 26, size 30. Nah, prefix itu menentukan beberapa banyak bit yang digunakan untuk network dan host. Nah, contoh prefix yang sesuai itu size 24 dengan alamat 256 alamat. Nah, yang kedua itu subnet mask. Subnet mask itu adalah bentuk desimal dari prefix. Contohnya size 24 255.255.255.0. Kalau yang size 26 255.255.255.196. Kalau yang size 30 255.255.255.252. Subnet mask menunjukkan subnet mask itu menunjukkan batas antara network dan host. Yang ketiga itu ada IP network. IP network adalah alamat pertama dalam satu subnet. Alamat ini digunakan sebagai penanda jaringan. Contohnya 192.168.1.0 size 26. Nah, networknya itu 192.168.1.0.
Selanjutnya yang keempat, IP broadcast. IP broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim ke semua host. Contohnya 192.168.1.0/26. Yang broadcast 192.168.1.63. Nah, yang terakhir ada range IP yang bisa digunakan. Range IP itu alamat yang dapat dipakai oleh perangkat host. Contohnya size26. Contohnya itu ada network IP usable broadcastnya network itu 192.168.1.0. Nah, yang IP usable 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Nah, yang broadcast itu 192.168.1.63. Nah, jadi penjelasan kasus subnetting itu bahwa dalam menyelesaikan soal subnetting, kamu harus menentukan prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Semua ini adalah komponen wajib dalam perhitungan subnetting. Nah, selanjutnya ada kasus subnetting yang kedua. Nah, kasus yang subnetting yang kedua itu sama persis sama yang kasus subnetting yang pertama. Jadi ada prefix yang sesuai, ada subnet mask, ada IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Ini sama persis sama yang subnetting yang pertama. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu ada 12 host. Dan yang kedua 60 host, yang ketiga ada 100 host. Nah, artinya itu pengguna diminta melakukan subnetting untuk 3 kebutuhan tersebut menggunakan metode VLSM atau VLSM. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa proses subnetting membutuhkan beberapa langkah penting seperti menentukan prefix, subnet mask, network ID, broadcast, dan rentang IP. Setelah itu terdapat contoh kasus jumlah host yang harus dibuatkan subnetnya. Nah, yang untuk 12 host itu ada prefix, subnet mask, total alamat, network, alokasi berikutnya, ada usable IP, ada broadcast. Nah, yang prefix itu contohnya tuh size 28, ya. Subnet mask itu 255.255.255.240. Yang total alamat itu ada 16 usable. Yang total alamat itu ada 16 atau usable 14. Dan yang network alokasi berikutnya 192.168.1.192 size 28. Yang usable IP itu 192.168.193 sampai 192.168.1.206. Selanjutnya ada broadcast 109.168.1.207. Nah, sisa ruang dalam size 12 secara alokasi di atas masih ada 19.168.1.208 sampai 192.168.1.255. Itu bisa dipakai untuk subnet tambahan atau size 28 atau size 29. Nah, selanjutnya ada konsep block subnet. Yang pertama itu ada IP network, IP broadcast. Yang ketiga itu diibaratkan seperti ruangan. Yang keempat, setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Yang kelima, kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, IP network itu alamat pertama dalam sebuah blok. Subnet yang mengidentifikasi jaringan secara keseluruhan.
Yang IP broadcast yaitu alamat terakhir dalam sebuah blok subnet yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, yang ketiga itu kan diibaratkan seperti ruangan. Nah, jadi itu sebuah analogi yang digunakan untuk memvisualisasikan bahwa perangkat dalam satu blok subnet berada dalam ruangan yang sama. Yang keempat itu kan setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Jadi secara bawaan perangkat di subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya perangkat perantara seperti router. Nah, yang terakhir, kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, komputer-komputer yang dimaksudkan untuk berada dalam jaringan lokal yang sama harus dikonfigurasi dengan parameter subnet yang konsisten. Nah, di sini tuh ada contohnya, contoh gambar yang di sini. Nah, di sini tuh ada IP network. Untuk subnet tersebut ada 10.10.10.0. Nah, yang IP broadcast itu untuk subnet tersebut adalah 10.10.10.31. Rentang IP host yang valid adalah dari 10.10.10.1 hingga 10.10.10.30. Nah, selanjutnya itu ada IPv4 delivery type. Yang pertama ada unicast, yang kedua multicast, dan yang terakhir broadcast. Nah, unicast itu maksudnya komunikasi satu ke satu di mana satu pengiriman mengirimkan data ke satu penerima tertentu. Dalam diagram hanya ada satu jalur koneksi yang aktif antara satu komputer sumber dan satu komputer tujuan. Nah, yang multicast itu maksudnya komunikasi satu ke banyak di mana satu pengirim mengirimkan data ke sekelompok penerima tertentu yang telah berlangganan atau anggota grup multicast. Dalam diagram, data dikirim ke beberapa komputer tujuan yang spesifik dan bukan semuanya. Nah, dan yang terakhir broadcast. Jadi maksudnya itu komunikasi satu ke semua di mana satu pengirim mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung dalam segmen jaringan yang sama. Dalam diagram, jalur koneksi aktif menuju semua komputer tujuan yang ada. Nah, dari gambar tersebut mengilustrasikan tiga jenis metode komunikasi jaringan yang berbeda, yaitu unicast, multicast, dan broadcast, yang berpusat pada sebuah switch yang menghubungkan beberapa perangkat komputer. Nah, dari gambar tersebut yang pertama itu unicast. Nah, itu dalam komunikasi unicast paket data dikirim dari satu sumber ke satu tujuan spesifik. Ini adalah koneksi satu ke satu. Pada gambar server kiri mengirim data hanya ke satu komputer klien kanan atas. Nah, selanjutnya ada yang multicast. Dalam komunikasi multicast, paket data dikirim dari satu sumber ke beberapa tujuan terpilih dalam grup tertentu. Ini adalah koneksi satu ke banyak atau selektif. Pada gambar server mengirim data ke dua komputer klien tertentu, kanan atas dan kanan bawah, sementara klien lain tidak menerimanya. Selanjutnya ada broadcast. Nah, dalam komunikasi broadcast, paket data dikirim dari satu sumber ke semua tujuan yang tersedia di jaringan lokal. Ini adalah koneksi satu ke semua. Pada gambar server mengirim data ke semua komputer klien yang terhubung. Nah, selanjutnya ada konsep switch dan router. Nah, yang pertama itu ada switch dan yang kedua itu ada router. Switch itu maksudnya berfungsi untuk mengoneksikan perangkat-perangkat yang berada dalam satu jaringan atau network yang sama. Nah, yang kedua itu router. Maksudnya berfungsi untuk mengoneksikan perangkat-perangkat yang berada dalam jaringan atau network yang berbeda. Nah, jadi pembahasan kali ini sampai di sini. Sekian dari pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan
di pembahasan kali ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.